Pemirsa, aksi kekerasan kakak kelas terhadap adik kelas di lingkungan sekolah kembali terjadi. Pihak sekolah SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta akan menindak tegas pelaku bila terbukti. Bullying atau kekerasan diduga dilakukan siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta terhadap adik kelasnya. Aksi tak terpuji ini diunggah di akun media sosial milik Momo Yifana. Dalam rekaman, suara perempuan memanggil siswi yang jongkok dengan sebutan tak sepantasnya. Sementara seorang lainnya menyiram rambut adik kelas dengan minuman kemasan. Korban juga dipaksa merokok. Bahkan saat satu di antara korban menangis tak membuat berhenti aksi kakak kelas ini. Seorang siswi SMA Negeri 3 menanggapi negatif beredarnya video kekerasan di media sosial. Tujuannya apa nggak jelas? Selama ini sekolah di sini apakah sering mendengar adanya bullying di SMA 3 ini? Sering sih, kan emang dari dulu ya orang-orang juga udah tahu, tapi kalau sekarang baru tahu masih ada kayak gitu. Baru tahu masih ada ya? Udah tahu, kan udah dikekang sama sekolah juga. Pihak sekolah berjanji akan menindak tegas pelaku. Kami saat ini sedang mencari informasi dan menginvestigasi kenapa atau bagaimana kronologis kejadian tersebut dengan cara memanggil siswa yang kelas 12 itu bersama orang tuanya. Kami secepatnya akan berupaya mencari tahu tentang kejadian itu, dan tentunya kami melibatkan orang tua yang bersangkutan untuk kami undang juga ke sekolah agar mereka memahami betul bagaimana anak-anaknya itu di luar sekolah, sehingga pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya lebih bisa ditingkatkan. Kasus ini sendiri tidak seharusnya terjadi lagi sebab SMA Negeri 3 sudah mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Bullying pada tahun lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. 3 narapidana yang ditahan di rumah tahanan kelas 2B Batu Raja melarikan diri. Ya, diduga mereka kabur dengan cara merusakkan besi trali rutan dengan menggunakan handuk basah. Tiga narapidana yang menjalani tahanan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan kabur. Napi yang kabur masing-masing atas nama Johan, Edo, dan Risman. Ketiganya menjalani masa hukuman atas kasus pencurian dan kekerasan serta kepemilikan senjata api. Diduga para napi ini kabur melalui ventilasi udara yang trali besinya dibengkokkan dengan handuk basah. Polsek, Polres, kemudian, dan begitu langsung tadi anggota perintahkan pengejaran sementara keluar demo dan luar simpang yang jalan ke arah Palembang tadi kan sudah dikerang kalau sementara di Bali anggota langsung perintah dulu dan lanjut itu sudah neponi tadi sudah lapor ke pimpinan, sudah lapor ke Palembang, sudah lapor. Peristiwa kaburnya tahanan bukan yang pertama kalinya terjadi di rutan Batu Raja. Sebelumnya sudah 3 kali terjadi napi melarikan diri dari rutan dan tidak berhasil ditangkap lagi. Kejadian ini sudah dilaporkan pihak rutan ke Polres Oku. Polisi sendiri telah memintai keterangan petugas rutan. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Kembali di kabar siang, pemirsa, pelayat masih berdatangan di rumah duka dosen yang menjadi korban pembunuhan mahasiswanya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Suasana duka masih berlangsung di rumah almarhumah Nur Aini Lubis, korban pembunuhan mahasiswanya di Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Sementara atas kasus pembunuhan ini, keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Kalau kita sebagai sebenarnya bagi dosen atau pendidik itu tidak ada rasa dendam kepada mahasiswa, itu tidak ada, itu bohong. Semua itu kebaikan. Nah, kalau kasus ini kami serahkan pada kepolisian aja. Keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum Pancur Batu hari ini.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Hari ini dosen korban pembunuhan mahasiswanya Nuraini Lubis dimakamkan. Pelayat sudah memenuhi rumah duka di Jalan Lama, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan bergabung dengan Wanasari, reporter TV One yang saat ini berada di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Juan, Syira, dan pemirsa, kami masih mengabarkan langsung dari rumah duka almarhumah Nuraini di Jalan Lama nomor 59, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahwa sampai saat ini rumah duka masih didatangi ribuan pelayat, baik itu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun warga yang ada di sekitar sini. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pancur Batu yang saat ini berbagai prosesi ataupun persiapan telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan beberapa saat lagi ini jenazah akan diberangkatkan ke masjid terdekat untuk dilaksanakan sholat jenazah. Dan sedikit biografi mengenai almarhumah Nuraini Lubis ini. Beliau mengabdi atau mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah selama kurang lebih 20 tahun dan sempat menjadi dekan FKIP selama 2 periode dari 2005 sampai 2013. Dosen ataupun almarhumah Nuraini ini akrab disapa Bunda oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara karena ia merupakan sosok yang ramah, baik, namun tegas dan disiplin untuk hal mendidik mahasiswanya. Terkait dengan sosok dari bagaimana sikap dari pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkait dengan kasus ini, saya telah bersama dengan Rektor UMSU yaitu Dr. Agus Sani MAP. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Agus Sani, bagaimana kemudian sikap pihak Universitas Muhammadiyah terkait menyikapi kasus yang terjadi kemarin, Pak? Pertama tentu atas nama pimpinan universitas saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap apa yang menimpa dosen kami, itu Bapak Ibu Nuraini Lubis, yang dilakukan secara kekerasan oleh mahasiswa. Nah, terkait dengan itu tentu universitas dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah. Pertama, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa terhadap Ibu Nuraini ini, kita akan melakukan tindakan tegas. Artinya kita telah melakukan pemecatan secara tidak hormat pada mahasiswa yang telah melakukan kekerasan kepada Ibu Nuraini Lubis. Adakah kemudian aturan yang akan dievaluasi oleh pihak universitas, Pak? Sejauh ini bagaimana pembicaraannya, Pak? Jelas dengan peristiwa ini tentu akan menjadi bahan bagi kami. Pertama, pada hari ini kami Wakil Rektor 1, 2, 3 serta Humas berada di sini. Ini akan kami evaluasi terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada para mahasiswa terkait juga dengan hal-hal yang terkait dengan sistem yang ada di universitas maupun di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Nusantara. Terkait dengan tersangka Roy ini merupakan perantau dari Padang Sidempuan ya Pak ya, kalau kami tidak salah. Ini boleh diceritakan Pak, rekam jejak dia sebagai mahasiswa di UMSU ini bagaimana Pak? Kalau kita bercerita tentang jejak rekam daripada mahasiswa kita ini, tentu kita akan membuka data di fakultas. Karena bagaimanapun saya sebagai pimpinan universitas, tentu dalam rangka manajemen pendidikan tinggi yang saya lakukan. Untuk itu kita sekarang ini tim sudah di bawah koordinasi Pak WR1, WR2, WR3 dan juga telah melakukan upaya penginputan data-data terhadap perkembangan para mahasiswa kita melalui home base yang ada baik itu di BDI maupun di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apakah sejauh ini informasi yang didapatkan, apakah pihak universitas sudah menggali informasi dari rekan-rekan terdekat tersangka, Pak? Ya, kita tahu bahwasanya peristiwa ini kan baru terjadi semalam. Maka untuk itu pada hari ini kita di universitas berkabung, yaitu libur, seluruh aktivitas kita tiadakan selama 2 hari
Maka untuk itu tentu kita akan melakukan langkah-langkah mungkin setelah proses pendidikan. Tapi kalau seandainya diminta oleh pihak-pihak terkait dalam rangka untuk mengumpulkan data itu, tentu akan kita lakukan. Apa kemudian yang ingin dihimbau kepada seluruh mahasiswa, Pak? Pertama tentu kita tahu bahwasanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, kita tahu saya rasa Muhammadiyahnya punya keunggulan, karena bagaimanapun lulusan UMSU ini yang jelas beda dengan perguruan tinggi lain, yaitu Al-Islam Muhammadiyahan. Maka untuk itu kita berharap ke depan ini, karena dengan jumlah mahasiswa yang begitu besar, tentu kita menghimbau kepada mahasiswa, kita melakukan pembinaan-pembinaan yang nantinya kita lakukan secara bertahap, mulai dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas, dengan melibatkan para tenaga-tenaga, baik itu di fakultas maupun yang ada di tingkat universitas. Almarhumah Nur Aini ini telah mengabdi lebih kurang 20 tahun ya Pak ya, 29 tahun maaf. Selama ini beliau dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih Pak? Beliau ini kan tadi disampaikan bahwasanya beliau ini adalah orang yang punya dedikasi dan integritas yang cukup tinggi terhadap khusus di bidang pendidikan. Terbukti beliau ini diangkat oleh pemerintah melalui Kopertis Wilayah 1 sebagai dosen Kopertis. Maka kalau sosok beliau adalah sosok yang sering dipanggil oleh mahasiswa sebagai bunda. Terima kasih Bapak Agus Hadi atas waktunya. Pemirsa, almarhumah Nur Aini ini meninggalkan 4 orang anak, yaitu 3 putra dan seorang putri ataupun anak yang paling kecil. Dan sebagai informasi tambahan untuk proses penyidikan di pihak kepolisian, bahwa sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi, diantaranya 2 satpam, pengawas, mahasiswa, dan pelapor, dalam hal ini anak korban. Sementara untuk barang bukti yang berhasil diamankan sejauh ini yaitu pisau, martil, jaket tersangka, topi, kemudian pakaian korban. Dan untuk motif sementara informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian dalam hal ini Kapolresta Medan, bahwasanya sejauh ini motifnya yaitu sakit hati atau dendam. Meskipun sakit hati dalam hal apa, dendam hal apa, ini masih terus digali oleh pihak kepolisian. Itu dulu sementara laporan dari Deli Serdang, saya kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih informasinya Wana Sari langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara.